Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Rusia kembali bikin gempar seluruh dunia. Lantaran Rusia yang saat ini memang tengah berperang dengan kekuatan-kekuatan barat khususnya Amerika Serikat dan juga Uni Eropa kini makin menjadi-jadi dengan mengundang organisasi-organisasi yang dilabeli teroris oleh barat seperti Hamas, Jihad Islam, Iran dan juga ini yang di Lebanon Hizbullah. Informasi ini teman-teman kita dapat dari tempo.co.id di artikelnya yang berjudul Rusia undang Hamas dan otoritas Palestina ke Moskow. Ini yang dikhawatirkan Israel. Nah, kenapa ini membuat gempar seluruh dunia? Kita tahu teman-teman tidak ada satupun negara di dunia yang berani terang-terangan untuk menantang kekuatan Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Ini cuman Rusia sejauh ini adalah satu-satunya negara yang berani berperang secara langsung di front terdepan yaitu di Ukraina melawan kekuatan NATO. Bahkan sekarang ini Rusia terang-terangan mengumumkan bahwa Rusia akan menjalin kerjasama yang lebih erat dan resmi dengan Hamas, Jihad Islam, dan otoritas Palestina. Tentu ini tidak bisa dibiarkan lantaran jika para pejuang kita, ya pejuang Hamas, pejuang Muslim ini yang ada di Palestina, Jihad Islam, dan juga Fatah diberikan akses teknologi secanggih yang dimiliki Rusia, kita bisa bayangkan ini peta kekuatan Timur Tengah akan sangat-sangat berguncang hebat, akan sangat berbeda. Melawan Hizbullah saja yang didukung oleh Iran, ini tercatat ya pada tahun 2000 dan 2006 Israel mengalami kekalahan yang sangat memalukan di mana tentara-tentara Israel dibuat lari tunggang langgang yang awalnya percaya diri menyerang Lebanon, akhirnya mereka mundur dengan kekalahan yang sangat memalukan. Dan ini teman-teman semua ya, kalau misalnya jadi Hamas disupport dengan senjata-senjata canggih, senjata anti udara, anti pesawat ya, anti jet-jet tempur, kita bisa bayangkan kekuatan Hamas akan berkali-kali lipat daripada yang saat ini Hamas miliki. Oke, kita bakal cek dulu teman-teman semua informasinya dari tempo.co biar informasinya bisa tersampaikan lebih lengkap dan juga lebih kredibel. Dilansir dari tempo.co, Rusia mengungkapkan pada Jumat bahwa mereka telah mengundang Hamas, Jihad Islam Palestina, Fatah dan para pemimpin organisasi lainnya untuk melakukan pembicaraan mengenai perang Israel di Gaza di Moskow pada 29 Februari 2024 mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow memang telah berusaha untuk terus mempertahankan hubungan positif dengan aktor-aktor Israel dan Palestina. Tetapi hubungan dengan Israel telah memburuk karena genosida di Gaza dan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina. Dalam konteks ini, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengumumkan pembicaraan antar Palestina yang dimulai pada 29 Februari di Moskow, terutama dengan gerakan Jihad Islam dan Hamas, yang keduanya dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan Barat. Undangan ini dibenarkan langsung oleh Perdana Menteri Otoritas Palestina pada hari Minggu, seraya menambahkan bahwa Otoritas Palestina siap untuk terlibat dengan Hamas. Rusia telah mengundang semua faksi-faksi Palestina yang akan bertemu pada tanggal 26 bulan ini di Moskow. Kami akan melihat apakah Hamas siap untuk turun tangan bersama kami, Muhammad Stayeh mengatakan pada konferensi keamanan di Munich. Kemungkinan bersatunya seluruh faksi-faksi Palestina. Undangan baru ini muncul seiring dengan tren yang mengkhawatirkan ini. Otoritas Palestina semakin terbuka terhadap Hamas. Setidaknya dalam beberapa pernyataan publik, sejak 7 Oktober, Hamas berusaha meningkatkan pengaruhnya di tepi barat. Misalnya dalam negosiasi mengenai tahanan, Hamas berupaya untuk membebaskan tahanan dari faksi lain. Didirikan sebagai bagian dari perjanjian damai Oslo tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang meningkatkan harapan akan berdirinya negara Palestina, otoritas Palestina kini telah melihat legitimasinya terus-menerus dirusak oleh pembangunan pemukiman Israel di tepi barat yang diduduki.
Hamas telah berkuasa di jalur Gaza selama 17 tahun setelah mengusir pasukan keamanan loyalis PA dari wilayah tersebut. Negara-negara barat dan beberapa negara Arab telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka ingin melihat revitalisasi otoritas Palestina yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas sejak tahun 2005 yang lalu, mengambil alih kekuasaan di Gaza setelah konflik Gaza selesai dan menyatukan pemerintahannya dengan tepi barat. Kami mengundang seluruh perwakilan Palestina, semua kekuatan politik yang mempunyai posisi masing-masing di berbagai negara, termasuk Suriah dan Lebanon, serta negara-negara lain di kawasan ini, kata Bogdanov seperti dilansir TASS. Tentu saja sebagian besar adalah yang bergabung dalam organisasi pembebasan Palestina, tetapi juga beberapa struktur yang sebelumnya belum masuk, yaitu Hamas dan Jihad Islam. Sementara itu, hubungan Hamas dan Rusia makin kokoh, bahkan tak bisa digoyahkan. Hamas telah melakukan penjangkauan ke Rusia setelah serangan 7 Oktober, sebuah serangan yang tidak dikutuk oleh Moskow. Media Israel bahkan menganggap Rusia justru menyambut baik serangan pengalihan perhatian media dari perangnya di Ukraina. Kami berangkat dari fakta bahwa PLO telah dan tetap menjadi perwakilan sah rakyat Palestina. Hal ini diterima oleh komunitas internasional dan kami, kata Bogdanov. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, berbicara pada konferensi Valdai Klub Timur Tengah XII, mengatakan bahwa Rusia berencana mengadakan pertemuan antar Palestina lagi untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah dengan dukungan negara-negara Arab di masa mendatang, kata TASS. Tekanan internasional yang meningkat. Menurut media Rusia, TASS, Moskow mengundang hingga 14 kelompok Palestina untuk hadir, termasuk kelompok yang tergabung dalam organisasi pembebasan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam. Hal ini terjadi ketika Aljazair mendesak PBB untuk menyuruhkan gencatan senjata dan setelah pemimpin Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengecam Israel atas perang di Gaza dan bahkan membandingkannya dengan Holocaust. Hal ini menggambarkan meningkatnya aspek tekanan internasional yang menunjukkan bahwa Moskow bersedia mencoba untuk turun tangan secara langsung dengan menggunakan pengaruhnya pada saat-saat yang saat ini memang sangat krusial dan juga genting. Media Israel bahkan mengatakan bahwa penilaian Yerusalem adalah bahwa mereka membutuhkan waktu 2 bulan lagi untuk mengalahkan Hamas di Rafah dan wilayah lain di Gaza. Lalu, apa selanjutnya yang akan terjadi? Pertanyaan yang masih tersisa sekarang, apakah Hamas dan Jihad Islam Palestina akan tiba di Moskow dengan selamat? Dan bagaimana keadaan perang Gaza pada saat itu? Hamas bergeming dari tuntutannya dalam perundingan penyanderaan dan Israel semakin berupaya untuk menyerang Rafah. Namun ada pertanyaan kunci mengenai apakah diskusi publik mengenai Rafah ini dirancang untuk menekan Hamas? Bagi Rusia, peluang untuk menyatukan Palestina dan menekan Israel bisa terjadi setelah mereka merasakan kemenangan di Ukraina. Moskow yakin bahwa pertaruhannya di Ukraina membuahkan hasil dan kini mereka semakin mengambil inisiatif. Hal ini akan memberikan lebih banyak kekuasaan untuk mengambil inisiatif lain di Timur Tengah. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak artikel yang cukup panjang dari Tempo.com menjelaskan terkait situasi terkini di Gaza dan juga ini rencana pertemuan antar kelompok-kelompok atau faksi-faksi militer dan juga politik di Palestina yang akan dilakukan di Moskow. Tentu hal ini menjadi sebuah kabar baik di mana ada satu kekuatan besar dunia yang tak mau tunduk dan tak akan tunduk di hadapan Barat, yaitu Rusia. Federasi Rusia telah membuktikan kekuatannya dalam melawan Ukraina yang dibantu seluruh negara-negara barat dan juga sekutunya. Di sini Rusia berhasil berdiri dengan kokoh, teman-teman semua, tak terkalahkan. Bahkan setelah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa berbondong-bondong memberikan senjatanya, mengirimkan pasukannya untuk melawan pasukan Rusia. Tapi hingga saat ini teman-teman, kita bisa melihat di lapangan bahwa Rusia masih tetap unggul di Ukraina. Dan tanpa adanya bantuan dari Barat dan juga Uni Eropa, kita bisa yakin Ukraina ini tidak akan bertahan sampai sebulan ke depan.
Balik lagi ke rencana pertemuan dengan Hamas dan Jihad Islam juga Fatah, kita berharap tentu ini seluruh Palestina bisa bergabung ya, bisa menjadi satu kekuatan kunci yang kuat untuk melawan agresi Israel baik di Gaza ataupun juga di tepi barat. Nah, itu saja teman-teman informasi yang sangat luar biasa menggembirakan ini. Insya Allah nanti kita juga bakal update teman-teman di pada tanggal 20 berapa barusan? Pada tanggal 29 Februari nanti insya Allah kita juga mudah-mudahan dapat ya live streamingnya dari TSS atau media-media Rusia terkait pertemuan Hamas, Jihad Islam, Fatah dan juga Federasi Rusia, paman Putin kita semua ya. Semoga ini teman-teman informasinya membantu untuk teman-teman semua dan juga bermanfaat. Kita bakal lanjut di video-video selanjutnya, karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Supreme Detector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.